Aku pakai ini aja. Langsung aja, cepet ya. Tes. Masuk, Jang? Masuk belum? Hah? Tes. Tes. Hah? Nanti aja. Hah? Udah masuk? Wes, Yang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kedatangan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan pemuda-pemudi dari Angkatan Muda Muhammadiyah, dari Naisyatul Aisyah, dari Pemuda Muhammadiyah, dan dari teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di Gedung Dakwah Muhammadiyah Banyumanik, Jalan Kruing Raya, untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu dari agenda yang sudah disusun oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Banyumanik adalah kajian menjelang berbuka puasa di hari ini. Seperti yang mungkin sudah disampaikan melalui
sosial media bahwa seharusnya yang akan menjadi pembicara pada sore hari ini Bapak Dr. Haji Mas Rifan Jamil, tapi karena kesibukan beliau, kebetulan ini ada kuliah mendadak yang harus beliau berikan pada mahasiswanya karena beberapa hal sehingga waktunya memang harus hari ini. Beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, sehingga pada sore hari ini yang selaku moderator ataupun pembawa acara menjadi pembicara kali ini. Jadi Ustadz Triwianto, Sarjana Sosial. Assalamualaikum Ustadz. Iya, monggo, nggak apa-apa. Biar lebih jelas nanti bisa dibuka maskernya. Ini terima kasih. Sedikit akan kami sampaikan tentang beliau. Ustadz Triwianto ini salah satu dari Mubaligh Muda Muhammadiyah, khususnya di Banyumanik. Aktivitas beliau sangat banyak. Saya kenal beliau ini baru saja, tapi kenal dengan istri beliau itu sejak kecil. Jadi saya agak kaget saat ketemu beliau dan kemudian dikenalkan istrinya. Ternyata saya lebih dahulu kenal istri beliau. Nah, kami manggilnya dulu Mbak Mia karena usianya di atas saya. Aktivitas beliau selama ini sekarang sebagai manajer KSPPS Arta Sarana Barokah di Pudak Payung. Jadi salah satu penggiat ataupun mungkin aktivis ekonomi syariah, kalau saya bisa matur demikian. Selain aktivitas itu, beliau banyak memberikan kajian-kajian, dan yang mungkin tidak banyak orang tahu, beliau ini adalah ketua takmir, ya, di ketua takmir di Masjid Pangeran Diponegoro. Kalau teman-teman di sekitaran Tembalang, masjid ini adalah masjidnya mahasiswa dulu. Waktu saya juga pernah kuliah di daerah Tembalang, dan itu adalah tempat kami biasa untuk sholat, kemudian beraktivitas, ngaji di sana. Dan sebelum ada, kalau sekarang ada Maskam, ya, Masjid Kampus Undip, itu jauh sebelum itu Masjid Pangeran Diponegoro, atau kami biasa manggilnya itu, bisa nyebutnya itu MPD. Di MPD itu pusat aktivitas mahasiswa dulu. Teman-teman banyak beraktivitas di sana. Teman-teman aktivis Islam yang muda-muda dari mahasiswa maupun yang sudah alumni juga masih banyak yang sering beraktivitas di sana. Jadi beliau ini walaupun masih muda punya jabatan yang cukup mentereng sebenarnya di Masjid Pangeran Diponegoro sebagai ketua takmirnya. Nah, kita tahu di Masjid Pangeran Diponegoro sampai saat ini punya aktivitas yang sangat bagus, dan insya Allah kami sedang mohon dukungannya juga. Saya dalam hal ini juga sebagai amil di Lazismu Banyumanik sedang menggarap satu-satunya masjid di lingkungan Banyumanik yang dimiliki oleh Muhammadiyah Banyumanik, Masjid Nurul Firdaus di Sumurboto. Masjid ini mulai kita coba untuk kita kembangkan baik secara fisik, dalam artian sarana prasarananya kita mulai perbaiki sehingga bisa meningkatkan kenyamanan dalam beribadah ke depannya. Ya, mohon nanti Ustadz bisa ikut serta bersama kami di Muhammadiyah untuk mendukung dakwah dan mendukung aktivitas dakwah di Masjid Nurul Firdaus. Karena beberapa kali sih sebenarnya Ustadz sudah kita bersedia untuk mengisi di sana sebagai khotib Jumat, terus kemudian pernah juga ngisi beberapa kali kajiannya adik-adik di IMM di Nurul Firdaus juga. Tapi ke depan kami minta lebih intensif lah untuk mensupport kegiatan dakwah di Masjid Nurul Firdaus. Itu sebagai pembukaan. Jadi kita bisa lebih kenal dengan Ustadz Triwianto, Sarjana Sosial, dan juga ini sedang menempuh
pendidikan magisternya ini. Insya Allah mungkin tahun ini selesai. Alhamdulillah kita sudah ikut bangga lah. Minimal secara formal Ustadz Triwianto, kalau secara keilmuan agama mungkin sudah cukup, tapi bagi kami juga, bagi masyarakat umum memang ada kalanya dibutuhkan juga pendidikan-pendidikan yang sifatnya formal. Pada kesempatan sore ini, Ustadz Triwianto akan menyampaikan materi terkait yang cukup menarik bagi saya. Saya juga baru dengar ini. Orang-orang yang dirindukan surga. Nah, ini tema yang cukup menarik bagi kita. Apakah kita juga bagian dari yang dirindukan surga? Biasanya kita ini dirindukan utang lah. Jadi seringnya kita merindukan utang atau dirindukan yang nagih utang. Semoga ini menjadi sedikit wawasan buat kita dan menjadi motivasi kita. Apakah kita masuk atau belum masuk sehingga kita menjadi bagian dari orang yang dirindukan surga. Mungkin pembukaan dari saya cukup sekian. Waktu kami persilakan kepada Ustadz Triwianto untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Terima kasih waktu yang disampaikan saudara Mas Andre ya. Alhamdulillah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang luar biasa banyak dan alhamdulillah pada sore hari ini kita berada pada waktu-waktu yang mustajabah. Waktu hari Jumat sore ini waktu yang mustajabah, ditambah lagi kita dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan, ini juga doa-doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita memanfaatkan waktu dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini menjadi catatan amal kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh pada ajaran beliau, ajaran al-Islam sampai kita meninggal dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita dibangkitkan oleh Allah bersama-sama dengan beliau dan masuk surganya Allah bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, Mbak, Mas dan saudara-saudara sekalian, saya cukup bangga insya Allah pimpinan cabang Muhammadiyah Banyumanik akan segera renovasi masjid yang semoga setelah direnovasi nanti akan menjadi lebih baik, lebih luar biasa, lebih segala galanya ya. Jadi saya tadi dikenalkan jadi ketua takmir di Masjid Panodoro. Jadi dulu saya memang asli penduduk Tembalang, tapi karena sesuatu hal ya rumah di Tembalang harus dijual. Tapi posisinya sudah terlanjur secara struktural jadi pengurus. Ya. Jadi meskipun rumahnya di Banyumanik, di sana statusnya masih pengurus. Dan setiap sepekan sekali memang dari pengurus ini ketemu. Jadi kalau mau mengurus sesuatu termasuk masjid, ya mungkin juga mungkin di PCM mungkin ya, atau mungkin yang di PRN memang salah satu faktor penting biar yang diurusi itu terurus itu adalah bertemu ya, dengan sesama pengurus. Jadi yang ngurus ini harus ketemu, harus diskusi, harus ngobrol, harus mikir
Nah, ngobrol meskipun santai tapi mikir. Karena ngobrol, besok ada apa ya? Kita mau apa ya? Terus ini bagaimana ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ketika bertemu itu patut didiskusikan. Jadi termasuk ya tadi jalan di MPD itu setiap saat kita jadi inti dari yang dilakukan pengurus itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Jadi prinsip masjid itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk jamaah. Kalau masjidnya misalnya kotor, berarti harus ada tukang bersih-bersih, harus dijadikan masjid itu menjadi bersih. Kalau masjid biasanya karpetnya bau, bagaimana karpet itu menjadi wangi. Kemudian kalau tempatnya kurang nyaman, bagaimana dibelikan AC ya, dan seterusnya. Jadi prinsipnya begitu, sehingga orang datang ke masjid ibadah itu nyaman. Kalau tidak ada air minum, disediakan air minum, jadi gratis di sana. Ya, termasuk bulan suci Ramadan ini, selama bulan suci Ramadan di sana itu kajian setiap hari menjelang berbuka, kemudian dilanjutkan iftar. Itu di sana setiap hari tidak kurang dari 200 pack, minimal itu 200 pack iftar sudah disediakan, gratis bagi yang membutuhkan ya, atau yang bersedia iftar di sana ya. Jadi nggak butuh, tapi kalau mau iftar di sana boleh, pengen lihat saja ini kan, minimal. Nah, kemudian orang itu akan mikir dananya dari mana gitu ya. Dananya dari mana? Nah, ini sesuatu yang ketika kita mikir ya, kita berpikir dana dari mana, dana itu ternyata Allah berikan seiring dengan kualitas pelayanan yang kita berikan. Ternyata begitu. Karena saya pun sampai terkejut ya, ketika dulu wah masjidnya kurang luas. Jadi setiap Jumatan dulu itu harus sampai ke teras gelari tikar gitu. Akhirnya kemudian di lantai dijadikan 2 lantai, itu membutuhkan dana yang cukup besar, hampir 1 miliar. Kemudian diumumkan ke jamaah, kita akan untuk pelayanan yang lebih baik, kita akan membangun masjid digambar seperti ini gitu. Kemudian diumumkan itu ada donatur yang setiap bulan itu setor, jadi tanpa mau diketahui orangnya gitu. Setiap bulan itu rata-rata antara 15 sampai 20 juta. Itu satu orang. Yaitu saya menyaksikan sendiri, dia supirnya yang datang, Pak ini enggak dihitung uangnya. Uangnya itu sama beliau, Pak ini enggak tahu ini jumlahnya berapa, sudah buat masjid, buat pembangunan. Itu setiap bulan sampai hampir 2 tahun. Dan sampai hari ini masih berlangsung. Jadi beliau ini masih tanpa diketahui siapa yang nyumbang. Ya. Ini luar biasa dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi para donatur yang ikhlas menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid dan seterusnya dan kegiatan. Nah, sampai hari ini ketika ada kegiatan ya, kegiatan masjid itu kita tinggal informasikan kita akan mengadakan kegiatan begini dan begitu ya. Nanti ternyata donatur itu datang sendiri, nggak tahu dari mana ya. Bahkan pernah ada tamu ya, mungkin dulu mahasiswa Undip bekerja di Jakarta lewat MPD melihat perubahan yang demikian luar biasa gitu kan. Tiba-tiba transfer saja, kita ada rekening di sana, tiba-tiba transfer dan jumlahnya cukup signifikan. Itu seperti itu. Jadi ini gambaran ketika kita memang mengurus masjid atau mengurus sesuatu yang kita urus, di antara pengurus itu memang penting berkumpul, kemudian berdiskusi apa yang akan kita kerjakan, bagaimana, kemudian seperti apa, kemudian bagaimana yang tujuannya adalah pelayanan maksimal untuk jamaah. Jadi ini tentang masjid, Mas Andre. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi nanti kalau di PCM ini segera akan merenovasi masjid, mungkin monggo Bapak Ibu jamaah yang di sini atau yang di rumah nanti yang mau berkenan untuk wakaf, silahkan segera menghilangkan azismu. Jadi silahkan wakaf dan insya Allah kita harapkan nanti setelah masjid ini jadi bagus, nanti dikelola dengan serius
Dan prinsipnya mungkin bisa dicontoh dari Masjid Pangeran Diponegoro atau MPD, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada jamaah. Nanti insya Allah dana itu akan mengalir sendiri, Allah akan datangkan dari sumber-sumber yang di luar dugaan kita. Baik, itu untuk masjid ya, monggo sekali lagi nanti bisa ditindaklanjut oleh Lazismu. Kemudian jemaah sekalian, Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini ya kita akan membahas sebuah hadis. Jadi bukan sinetron ya. Kalau ada judul sinetron itu dulu atau film ya, surga yang tidak dirindukan. Ya, ibu-ibu nonton ya, surga yang tidak dirindukan. Ya, itu dulu ada film atau sinetron yang seperti itu. Setelah nonton, wah isinya poligami. Nah, ini istilahnya surga yang dia. Tapi ternyata ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mungkin memang jarang kita dengar atau kurang populer, tapi hadis ini cukup bagus untuk kita renungkan atau menjadi motivasi kepada kita untuk bagaimana kita menjadi salah satu dari golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ya, jadi surga atau jannah itu merindukan. Nah, jadi ini yang merindukan surga. Jadi kalau kita rindu kepada surga itu umum, tapi ini surga yang merindukan orang-orang ini. Ada ila arba'atin nafarin, ada kepada empat golongan, 4 kelompok orang. Nah, siapakah mereka? Yang pertama ta'alil Quran. Yang kedua wahafidil lisan. Ya, yang ketiga wa mutmimul jian. Ya, yang ketiga, yang keempat wasoimina fi syahri Ramadan. Jadi ada 4 golongan. Ya, yang pertama adalah ta'alil Quran. Ta'alil Quran ini kalau diterjemahkan adalah orang yang suka atau rajin membaca Al-Quran. Jadi rajin membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai bacaan harian. Setiap saat dia bergelut dengan Al-Quran. Ini orang yang dirindukan oleh surga. Maka kalau kita belajar tentang Al-Quran, hadis tentang Al-Quran, banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini, orang-orang yang cinta Al-Quran, ini kedudukannya akan diberi kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa nanti kelak di hari kiamat setiap orang itu akan dipersilahkan untuk membaca Al-Quran yang dimilikinya. Kemudian setiap kali dia membaca Al-Quran, maka Allah mengangkat derajatnya sesuai dengan bacaan Al-Quran yang dibaca. Nah, maka kemudian ada di antara orang itu yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran sampai khatam 30 juz. Jadi sampai 30 juz ini khatam, maka dia akan ditempatkan pada kedudukan yang paling tinggi di Iliyin, yang dia bisa disaksikan, ya tempat itu disaksikan oleh para nabi, para rasul, para syuhada was-shodiqin. Jadi tempat kedudukan pembaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran ini ditempatkan dengan tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kedua orang tuanya. Jadi yang dipanggil, kalau fulannya ini membaca Al-Quran sudah khatam sampai 30 juz, kemudian yang dipanggil itu kedua orang tuanya. Wahai fulan bin fulan, orang tua dari fulan. Nah, mereka bingung dipanggil. Kenapa? Ada apa ya Allah? Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini diberikan mahkota dari cahaya, yang mahkota dari cahaya ini bisa disaksikan oleh seluruh manusia. Jadi ini luar biasa dahsyatnya bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang membaca di sini menghafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran, hafid 30 juz itu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, kita sesuai kemampuan kita. Insya Allah
orang yang membaca Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran, apalagi mau menghafalkannya sampai 30 juz, inilah orang-orang yang dirindukan surga. Surga itu menunggu, sudah menunggu. Itu kalau orang menunggu, kalau kita menunggu, wah nggak tekan-tekan. Betulnya sakit. Tapi yang menunggu ini surga. Yang menunggu. Kalau kita merindukan surga, ya, kita merindukan surga, banyak yang merindukan surga, tapi kita harus berjuang sekuat tenaga agar bisa menjadi penghuninya. Tapi kalau surga yang merindukan, ya, kita melakukan apa yang diinginkan, insya Allah nanti jaminannya akan masuk surga. Nah, ini yang pertama, ta'lil Quran. Maka mari ya kita jadikan diri kita ini termasuk dari kelompok orang-orang yang ta'lil Quran, suka membaca Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran. Setiap hari kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan harian kita. Meskipun tidak banyak, ya, meskipun yang penting istiqomah. Apalagi di bulan suci Ramadan saat ini, ya, boleh kita pasang target one day one juz, ya. Kalau dulu susah di hari-hari yang lain, maka di bulan suci Ramadan ini ulama-ulama kita terdahulu, sahabat itu berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Ya, kemarin saya hari pertama Ramadan itu saya puasa itu dalam keadaan di jalan. Terpaksa kemudian saya sempatkan nengok anak saya yang lagi mondok. Itu sampai terharu ya saya. Jadi di pondok, ya memang pondok hafid Al-Quran, gitu. Saya tanya, nak sudah berapa juz yang dihafal? Baru 4 juz. Jadi satu semester, alhamdulillah sudah dapat sekarang dari juz 30, juz amma sampai juz 27. Sudah hampir selesai. Juz 27-nya, hampir 4 juz. Terus baca Al-Qurannya membacanya sudah berapa juz? Itu hari pertama. Sudah 7 juz. Wah, Bapak Ayis kalah. Ibunya sudah kalah. Jadi anak saya itu satu hari di sana itu 7. Kemarin dapat kabar hari ketiga itu khataman. Ya. Jadi khatam Al-Quran itu 3 hari. 3 berarti 1 hari itu targetnya 10 juz. Memang pondok tahfidz Al-Quran. Tapi setiap 3 hari itu khataman. Itu sampai luar biasa. Kita sampai terharu ini dapat berita ini mau khataman, gitu kan. Sudah khatam 3 hari. Ya kita ngos-ngosan. Bapaknya serak kuat. Itu luar biasa. Maka ya kita punya cita-cita ya. Semoga nanti di PCN ini ada pondok tahfidz Al-Quran, gitu ya. Sehingga putra-putri kita, kalaulah kita ini nggak nyandak, gitu. Terus kalau ngapal kes kadung debel sudah tua, tapi kita punya harapan anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti mereka adalah ahlul Quran. Jadi karena Al-Quran itu yang dipanggil itu orang tuanya, yang dipanggil itu leluhurnya. Ya, bukan ya kalau anaknya sudah kalau yang bersangkutan sudah pasti dia dimuliakan oleh Allah, tapi bukan ternyata yang dimuliakan bukan hanya orang yang menghafal Al-Quran, tapi kedua orang tuanya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita nanti berproses untuk ke arah sana. Jadi syukur-syukur kita punya pondok tahfidz Al-Quran, kemudian putra-putri kita bisa menjadi hafidz Quran, cucu-cucu kita bisa hafidz Quran, dan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama ta'lil Quran. Kemudian yang kedua Rasulullah menjelaskan wahafidil lisan dan orang-orang yang menjaga lisan. Jadi lisan ini kalau kita definisikan lisan itu bahasa Arab itu lidah kita yang suka mengucapkan. Tapi kemudian ternyata lisan ini hari ini ternyata bukan hanya ucapan kita, ya, karena lisan itu bukan sekedar yang terucap, tapi bisa berupa tertulis, ya, tulisan, atau bahkan sekedar komentar. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu, karena
lisan kita, ucapan kita, atau tulisan kita, komen kita, ya ini bisa menjadi sesuatu yang menjadikan kita ini menderita. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, ya, artinya ada orang yang mengucapkan satu perkataan yang dia tidak menyadarinya, tetapi perkataannya itu menjadikan dia jatuh ke dalam neraka yang dalamnya, ya, dari jatuhnya itu adalah sampai 70 tahun baru dia sampai ke dasarnya. Jadi ini karena ucapan lisan dan dia tidak menyadari. Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya dari lisan kita. Maka hati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu, ini harus betul-betul jangan sampai ucapan yang keluar dari lisan kita itu adalah sesuatu hal yang tidak kita sadari atau kita ketahui maknanya. Dan ternyata hari ini bukan hanya lisan ucapan kita, tapi tulisan-tulisan yang ada di media sosial, di situ banyak sekali mengandung hal-hal yang, ya, dalam tanda petik dusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Jadi ya, barang siapa yang memberitahukan tentang, misalnya salah satu ya yang sering dulu bulan Sya'ban, barang siapa yang memberikan informasi tentang tentang bulan Sya'ban, ya, keistimewaan bulan Sya'ban atau datangnya bulan Sya'ban akan diberi pahala seperti orang yang berbuat kebaikan 1000 tahun misalnya. Nah, ini nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, tapi mengatasnamakan Rasul. Ini bagi orang yang tidak tahu, nggak sadar, ya, ternyata melakukan perbuatan yang ini termasuk dari al-kabair, dosa besar. Nanti kalau di dalam al-kabair yang ditulis Imam Al-Bahabi itu ada salah satu dosa besar, yaitu berdusta dengan atas nama Rasulullah SAW. Ini dosa besar dan bisa jadi ini adalah salah satu yang dimaksud oleh Rasulullah. Jadi ada orang yang mengatakan perkataan yang dia ini nggak sadar, ternyata itu akan melemparkan dia ke dalam neraka yang jaraknya dari atas sampai ke bawah itu jatuhnya itu selama 70 tahun. Nah, termasuk, ya, mungkin kalau ada orang yang masih menganggap, ya, ringan ucapan selamat, misalnya contoh, ya, Natal misalnya. Ini masih ada beberapa itu, maka sebaiknya bagi kita lebih baik hati-hati, tidak usah mengucapkan perkataan seperti itu, karena ucapan itu bisa jadi menjadikan kita terlempar nanti ke dalam neraka, karena yaitu kita tidak menyadari, ya, tetapi ternyata dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang sangat berat dosanya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat populer, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini sudah hafal semua hadisnya. Barang siapa yang percaya atau yakin beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ini paling menyelamatkan. Jadi hifdzul lisan ini adalah orang-orang yang dirindukan surga, ya, dalam hadis Rasulullah. Karena orang yang bahkan dalam sebuah hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berani menjaminkan dirinya, ya, pada dua lubang, mulutnya, ya, di antara dua lubangnya, maka aku akan menjamin baginya surga, yaitu lisan dan kemaluan. Jadi Rasulullah SAW sampai menjamin kalau ada orang itu berani menjamin dirinya selamat dari lisannya dan kemaluannya, maka dia akan dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, ini luar biasa. Jadi maka mari kita hati-hati, lisan kita kadang-kadang berucap, atau kalau sekarang mungkin komen, ya, ada berapa banyak, ya, terjadi komentar di
grup WA yang itu menyinggung perasaan peserta atau anggota grup yang lain, sehingga terjadi perselisihan, ada yang tersinggung, ada yang marah. Nah, ini hati-hati, karena ya ini bagian dari menjaga lisan, hifdzul lisan. Kalau lisan mulut kita mungkin sekarang nggak banyak bicara, ya, kecuali yang ngomong ini di sini. Makanya saya ini pembicara itu juga harus hati-hati ngomong itu. Kemudian ini ya, jadi itu, dan komentar-komentar kita jaga. Ya, lepas kalau sekarang ada UU ITE, ya, nah itu kan kita komentar salah saja, ngupload salah, bisa ditangkap polisi, ya betul ya. Ya, lepas dari kepentingan politik dan sebagainya. Tapi karena hanya karena posting, ya, atau sesuatu yang itu bisa dianggap merugikan orang lain, sekarang menjadi masalah. Nah, ini di dunia. Ya, maka inilah kalaupun dulu kita sengaja atau tidak sengaja pernah mengucapkan perkataan yang kurang baik atau menyakiti orang, maka segera istighfar, segera harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan kemudian semoga ke depan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ini hifdzul lisan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan wa mut'imul ji'an, dan orang-orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan atau orang yang lapar. Jadi ternyata kalau kita lihat, ya, 3 yang dirindukan surga, yang pertama adalah ahlul Quran, yang kedua orang yang menjaga lisan, yang ketiga adalah orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan. Jadi 2 ini adalah dimensinya sosial. Menjaga lisan adalah agar orang lain tidak sakit. Memberi makan kepada orang yang lapar, ini juga dimensinya sosial. Memberikan makan kepada orang lapar, ya, ini luar biasa. Ketika ada orang, nah ini mungkin juga jadi perhatikan, sampai-sampai, ya, Rasulullah SAW itu terhadap tetangga, kalau kita masak, ya, masak disuruh perbanyak kuahnya. Ya, karena apa? Kalau masakan kita bau sampai tetangga kita mencium bau masakan kita, itu belum tentu dia punya makanan yang bisa dimakan. Ini mampu tok marake nyeleh, ya. Orang melu makan. Tapi sekarang justru kayak begitu itu disengaja. Terutama yang sengaja itu bakul sate, ya, bakul ayam bakar itu kalau di jalan itu wah mampu nih, ya. Itu membuat orang jadi ingin makan. Padahal belum tentu orang bisa makan. Maka di sini, ya, bukan sekedar makan, ya, memang dalam teks bahasanya adalah memberi makan kepada orang yang lapar. Maka
dalam surat Al-Ma'un, ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini ada tentang pendusta agama. Itu ada Allah bertanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kalian mengetahui siapakah pendusta agama? Ini kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka orang-orang yang miskin yang membutuhkan makan ini oleh Rasulullah SAW ini diperintahkan kepada kita agar kita memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Dan jangan dikira ya orang yang membutuhkan makan ini, saya pernah berkumpul Bapak Ibu, jadi memang bekerja dia, gajinya sudah lumayan banyak, tapi kebutuhan hidupnya itu luar biasa. Sampai setiap akhir bulan itu dia pasti mengajukan kasbon. Kalau banyak, buat apa Mas? Buat beli beras. Nipo gajimu entek? Gajiku entek. Kurang seminggu, seminggu sebelum gajian itu sudah kasbon, tujuannya untuk beli beras. Ini dia kerja gajian, tapi kan malu mau minta-minta dia. Ya, paling ya utang ke kantor. Ini terjadi ya. Dulu saya ketemu dengan, terus ada orang yang begitu juga sama. Jadi kalau kumpul itu cerita, wah, apalagi kondisi COVID semacam sekarang ini, itu luar biasa. Orang itu karena malu saja tidak minta-minta, sehingga akhirnya ya tadi punya caranya biar bisa makan, ya bertahan hidup. Ya sekarang kasbon, besok kalau pas gajian dilunasi atau pinjam sama temannya, nanti gajian dibayar. Itu terjadi dan itu saya menyaksikan sendiri. Artinya ternyata orang yang membutuhkan makan ini bukan hanya mohon maaf pengemis gelandangan, itu tidak. Maka disinilah peran kita kalau kita melihat ada tetangga, ada orang di sekitar kita, ya kondisinya seperti itu, ya maka ya tidak ada salahnya kita sekali waktu ngantar, ya. Pak ini ada beras, monggo bisa dimanfaatkan. Karena bagi orang-orang yang meskipun sudah punya pekerjaan, tapi ternyata gajinya terbatas, kebutuhannya banyak, kadang-kadang untuk makan aja susah. Nah, ini nanti kita tengok tetangga kita kanan kiri. Kalau di tetangga saya juga ada beberapa itu. Jadi alhamdulillah sudah ada yang memikirkan. Jadi kita beberapa orang, oh, ini butuh setiap bulan kita subsidi, meskipun mampunya kita ya baru 5 kilo ya beras, ya sudah kita bantu 5 kilo. Nah, itu tetangga. Kalau mungkin kita mau nyari lagi yang skupnya lebih luas ya, atau lebih serius, mungkin akan ketemu lebih banyak. Tapi karena mungkin ya kita mikir awal diri aja masih susah, gitu. Jadi belum sempat mikir ke orang lain. Gitu. Atau kita pura-pura susah dengan diri kita, sehingga tidak sempat memikirkan orang lain. Ini yang parah. Jadi mikir sendiri. Nah, tapi padahal Rasulullah SAW menjamin orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar, maka dia dijamin surga. Nah ini kadang-kadang kalau saya bercanda, saya itu kalau kumpul sama teman-teman, itu saya berusaha kalau saya punya uang, saya yang bayari, saya yang traktir. Kalau pas punya uang, ya, alhamdulillah karena suka begitu, akhirnya ya dompet itu nggak pernah kosong. Alhamdulillah. Jadi setiap kali kumpul pas bela ada uang, tak bayari. Nah. Karena apa? Ternyata ya itu tadi bisa jadi yang kumpulan saya itu mungkin dia memang gajian, mungkin tapi kebutuhan rumah tangganya banyak, sehingga kalau jajan itu saya sampai prihatin yang sampai per hari ya. Kalau diajak makan siang, itu dia tuh nggak pernah Pak, makan siang itu nggak pernah. Jadi saya makan, temennya makan, dia tuh nggak pernah. Dia hanya beli minum, minum saja. Tanya, Mas kok nggak makan? Aku jangan kok. Itu berkali-kali sampai baru ketahuan ternyata dia itu memang itu
gaji itu habis karena anaknya sekolah 3, butuhnya ini gajinya terbatas, terus yang kebutuhannya banyak. Jadi untuk sampai makan siang saja dia harus ngirit-ngirit. Itu terjadi. Nah ini luar biasa. Jadi memang ya inikah kalau kita tidak menggali informasi seperti itu, kadang orang juga nggak mau ngaku, kan malu. Wah, aku ada duit ya, atau aku tak ngirit-ngirit gini saya ini. Nah ini pelajaran dan pengalaman yang mungkin perlu kita renungkan. Kalau memang ada di sekitar kita orang-orang yang seperti itu, ya kita berusaha semampu kita. Ya. Tapi kalau mungkin nanti bisa direncanakan, ya, atau bisa dari rasisme ini sudah ada program ini ya, sembako ya, sembako rutin itu nanti bisa istiqomah dilakukan. Ini pahalanya luar biasa. Ini rasisme ini, orang donatur ini, insya Allah semoga termasuk golongan ini ya, memberi, termasuk golongan yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Baik, maghribnya kurang sebentar lagi. Yang keempat, golongan yang keempat yang dirindukan surga adalah di dalam hadis ini, wasa'imina fi sahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi ini termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surga. Sebelum Rasulullah SAW diutus mendapat perintah berpuasa, jadi puasa itu perintahnya di zaman Rasul dan sebelum Rasulullah ada. Karena di ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah puasa ini, wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kalian untuk berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya puasa bulan suci Ramadan ini sudah ada sebelum Rasulullah SAW, atau di nabi-nabi yang terdahulu sudah ada syariat berpuasa bulan suci Ramadan. Hanya ya, orang-orang terdahulu ini terbatas pada nabi dan rasul tertentu. Ya, tidak kemudian umatnya seluruhnya atau seluruh manusia waktu itu menjalani puasa Ramadan, tidak. Tetapi ini menjadi istimewa ya, karena oleh Rasulullah SAW ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan syariat dan dijadikan sebagai rukun Islam. Ya, rukun Islam bagi umat Islam setelah umat Rasulullah SAW, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka ya, berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari hadis Rasulullah tadi, ini adalah salah satu golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala atau dirindukan masuk surga. Ya, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di akhirat nanti ya, ada pintu surga, di antara pintu-pintu surga ada sebuah pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Yang pintu itu ya, tidak akan dibuka kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Ya, jadi tidak akan dibuka kecuali bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika pintu ini dibuka, maka dia akan memanggil, pintu Ar-Rayyan memanggil, siapakah di antara kalian orang-orang yang dulu ketika di dunia berpuasa Ramadan ya, berpuasa. Maka berdirilah orang-orang yang berpuasa. Jadi ini berdirinya ini karena amalan puasanya. Jadi bukan ngaku-ngaku, enggak bisa. Jadi kalau dia di dunia enggak pernah puasa Ramadan, nanti di akhirat dia enggak bisa berdiri. Ya, yang bisa berdiri adalah orang yang betul-betul dia itu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan berdiri. Maka kemudian setelah orang-orang yang berpuasa ini berdiri, dipersilahkan kepada mereka itu masuk ke dalam surga ini, pintu ini. Nah, dari yang pertama sampai yang selesai terakhir orang-orang yang berpuasa itu semuanya sudah masuk, maka pintu ini ditutup kembali.
Jadi pintu Ar-Rayyan ini ditutup kembali dan tidak ada orang yang bisa memasukinya. Ya. Jadi orang pintu Ar-Rayyan ini spesial, pintu surga yang khusus disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Dan ini dari umat yang terdahulu sampai nanti umat Rasulullah SAW yang terakhir. Nah, oleh sebab itu, maka berbahagialah kita. Kenapa di setiap bulan suci Ramadan harus kita syukuri? Ya, karena bulan suci Ramadan ini adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk menjadi orang yang dirindukan surga. Ya. Jadi dari 4 golongan itu, dari hadis tadi ya. Oleh sebab itu, jemaah sekalian, mari kita perbaiki diri kita ya, dari 4 perkara tadi yang bisa menjadikan kita termasuk di antara orang-orang atau dari antara golongan yang dirindukan surga, yaitu ahli Quran, ta'alil Quran, wa hifdzul lisan, ya, kemudian wa mut'amul jihan, orang yang bermakan pada orang yang lapar, kemudian wa sha'imina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi ini 4 golongan ya dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. 4 golongan yang kelak di yaumul kiamah ya akan dirindukan surga. Surga itu menunggu memanggil-manggil ya, memanggil-manggil orang-orang yang tadi di golongan ini. Al-Qur'an, orang yang ahli Quran sudah ditunggu surga. Orang yang menjaga lisan sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Orang yang suka memberi makan kepada orang lain ini sudah dirindukan oleh surga. Ya, orang-orang yang berpuasa Ramadan juga dirindukan surga. Nah, semoga kita termasuk di antara golongan salah satu ya, minimal yang 4 tadi, ahli bulan suci Ramadan, orang yang berpuasa bulan Ramadan. Syukur-syukur semuanya 4 halnya ini bisa kita lakukan. Ya, kalau 4-4-nya bisa kita lakukan, maka jaminan Allah dipersilahkan kepada kita untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Subhanallah. Jadi ini motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang terbaik, melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Semoga jadi menjadikan, menghantarkan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin monggo masih ada waktu berapa? 5 menit ya untuk persiapan, atau mungkin kalau sudah cukup ya kita cukupkan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator Sandri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tadi penjelasannya cukup padat dan jelas sekali kepada kita semua yang hadir di sini dan teman-teman yang bergabung melalui Zoom meeting. Kami informasikan kepada para hadirin dan para partisipan di Zoom meeting bahwa kegiatan pada sore hari ini mendapat dukungan dari Lazismu Kantor Layanan Banyumanik, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banyumanik, dan Angkatan Muda Muhammadiyah Banyumanik. Sedikit ada ini pesan dari teman-teman di Lazismu bahwa khusus untuk Ramadan kali ini kita mempunyai agenda atau program khusus Ramadan, yaitu salah satunya yang kayaknya tadi sangat tepat atau sesuai dengan yang disampaikan Ustadz tadi tentang sembako kan, Ustadz. Jadi memang ada kado untuk duafa. Nah, ini kita juga insya Allah walaupun setiap bulannya kami sudah bisa mentasarufkan sekitar angka 80 paket sembako, tapi untuk di Ramadan kali ini kita akan menambah. Kita akan sampaikan bingkisan-bingkisan Ramadan kepada ustazah, guru-guru kita di TK maupun ustazah di TPG, kemudian ustazah-ustazah kita yang selama ini membantu kita, membagi ilmu dengan kita di kajian-kajian yang kita selenggarakan, insya Allah akan kita berikan. Jadi kepada para donatur, kami ucapkan terima kasih dan pintu Lazismu masih terbuka.
rekening masih kita buka, bisa dilihat di tayangan di Zoom meeting, nomor rekeningnya dan program-programnya. Selain tadi juga saya tambahkan, selain ada rehab atau renovasi di Masjid Nurul Firdaus, kita ada program unggulan yaitu pengadaan mobil layanan umat. Jadi di Banyumas ini ataupun di Kota Semarang ini mobil layanan umat yang dimiliki oleh Muhammadiyah belum banyak. Jadi sampai saat ini masih ada 2, satu dari kantor layanan Rumah Sakit Romani dan satu milik Lazismu Kota Semarang. Jadi insya Allah kami akan melengkapinya dan memberikan dukungan untuk berupa mobil layanan umat. Insya Allah mohon dukungannya, mohon doanya, restunya. Semoga rencana-rencana ini, jalan dakwah kita di Muhammadiyah melalui Lazismu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sepertinya waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk membuka forum untuk tanya jawab. Insya Allah untuk kedepannya kami bisa meminta waktu Ustadz untuk mengisi kembali, datang kembali hadir di kajian kali ini. Mohon bisa sedikit menutup dengan doa kajian pada sore hari ini. Monggo. Bismillah, kita berdoa. Kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.